النشور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah subuh Salat Hidayah rahimakumullah. Kembali segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah dengan kembali mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, dengan segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini Allah mudahkan kita kembali untuk bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Kemudian sesudahnya dapat pula kita meluangkan waktu untuk hadir di majelis ini. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal yang kita lakukan pada pagi ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian mengambil faedah dari kisah-kisah istimewa yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu telah sampai kita kepada surat Toha ayat yang ke-44. Surat Toha ayat yang ke-44. Kita baca dulu ayatnya. Dari ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من
ayat ke-43 pada pertemuan yang lalu. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sungguh dia di situ maknanya adalah Fir'aun. Innahu tagha, sungguh dia itu telah melampaui batas. Siapa yang berdua yang diperintahkan ini adalah Musa dan Harun. Ya, Musa dan Harun. Di Nabi Musa, Nabi Harun ini adalah saudara. Di antara pendapat yang kuat menyebutkan Nabi Harun ini adalah abangnya Nabi Musa. Nabi Musa itu adiknya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa, wahai Harun, kepada Fir'aun. Maksudnya berdakwah kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Telah melampaui batas ini maknanya adalah telah berlebih-lebihan di dalam berbuat dosa. Banyak betul dosanya. Sudahlah banyak, besar lagi. Sudahlah besar, banyak. Apa dosa Fir'aun? Dosa Fir'aun yang berkaitan dengan Allah apa? Mengaku diri sebagai Tuhan. Itu tidak ada dosa syirik yang lebih besar daripada itu. Syirik itu berbagai macam. Tapi syirik yang paling besar yaitu mengaku diri sebagai Tuhan. Coba kita bayangkan, ada seorang anak manusia. Dia tercipta dari setetes air. Kemudian tinggal di dalam rahim ibunya 9 bulan 10 hari atau berapa sesuai dengan ketentuannya. Kemudian dia lahir dalam keadaan lemah, tidak tahu apa-apa. Kemudian sedikit demi sedikit bertambah kekuatannya. Pandainya menunggu, pandainya duduk, pandainya tagak, pandainya berjalan, terus bertambah kekuatannya. Di puncak kekuatan fisiknya, dia katakan dirinya Tuhan. Berapa kurang ajar itu? Berapa kurang ajarnya? Itulah Fir'aun. Adapun kepada manusia, apa dosa Fir'aun? Kepada Allah itu dosa. Kepada manusia, apa dosanya? Membunuh anak bayi laki-laki. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak laki-laki di antara kamu dan membiarkan hidup anak perempuan di antara kamu. Jadi dosa Fir'aun ini luar biasa. Kepada Allah dosanya syirik, kepada manusia dosanya menghilangkan nyawa. Yang dibunuh anak bayi, anak-anak kecil. Yang membunuh siapa? Secara langsung yang membunuh apakah Fir'aun? Tangannya berdarah-darah, satu membunuh anak bayi. Yang membunuh siapa? Yang membunuh itu sebenarnya tidak secara langsung Fir'aun. Yang membunuh itu al-bojo-nya. Yang membunuh itu adalah pesuruh-pesuruh Fir'aun, tentara-tentara Fir'aun. Tapi Allah menyebutnya apa? Innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Apa yang Anda pikir? Nah, langsung membunuh anak bayi itu apakah Fir'aun? Bukan. Bukan Fir'aun yang langsung membunuh. Fir'aun menyuruh. Fir'aun membuat peraturan. Yang mengeksekusi di lapangan bukan Fir'aun. Yang mengeksekusi di lapangan adalah pegawai-pegawainya Fir'aun, petugas-petugasnya Fir'aun. Tapi Allah mengatakan innahu tagha, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Apa pelajaran dari sahabat itu? Apabila ada orang
yang menyuruh orang lain berbuat maksiat sekalipun tidak dia langsung yang melakukannya, sebenarnya dia adalah bagian dari pelaku. Awak ada satu hadiah, tapi awak menyuruh orang lain. Awak ada satu mencilok, tapi awak menyuruh orang mencilok. Berarti awak salah satu hadiah. Di sekalipun tangan Fir'aun itu tidak berdampak secara langsung. Sebab yang membunuh di lapangan bukan dia. Yang membunuh di lapangan itu pegawai-pegawainya, pasukan-pasukannya. Tangan Fir'aun berhasil. Tapi Allah menyebutkan innahu Allah. Sesungguhnya dia melampaui batas. Apa pelajaran yang Allah berikan? Janganlah terlibat di dalam keburukan. Jangan bawa satu di situ. Pokoknya dalam dunia kriminal ada namanya eksekutor, ada namanya konseptor. Kalau sudah ya. Kalau eksekutor itu langsung di lapangan, ini tukang keracunya, itu eksekutor. Ini yang langsung. Kalau konseptor, ini tak langsung, ini media desanya. Ini tidak menyuruh-nyuruh. Kerajaan apa? Itu konseptor. Nah itu lah Fir'aun. Jadi kalau ada suatu maksiat terjadi, itu nama suatu bukan hanya pelaku utama, bukan hanya yang langsung berkaitan dengan pekerjaan, tapi satu melibatkan tadi itu kan, tapi seperti itu. Oke, kalau ada kejahatan dan satu orang menolong sakit itu, ya kita lanjutkan. Innahu Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada dia oleh kamu berdua. Faqula lahu, ucapkan oleh kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada dia. Dia di sini siapa? Fir'aun. Apa yang disuruh ucapkan? Qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut. Padahal Fir'aun itu kurang ajar. Fir'aun itu kurang ajar. Tapi aku coba berdakwah kepada dia dengan lemah lembut. Padahal ada orang yang kurang ajar. Tapi Allah tetap menyuruh kalian nanti berdakwah kepada Fir'aun itu sampaikan dengan baik, sampaikan dengan lemah lembut. Jangan sampai dengan sebab dia itu tokoh, kalian nanti menyampaikan dengan kasar. Kalian menyampaikan dengan keras. Ternyata sekalipun Fir'aun seperti itu keadaannya, tetap diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah dengan lemah lembut. Apa pelajaran itu? Jadi dakwahku bagaimanapun harus disampaikan dengan lemah lembut. Seburuk apapun orangnya. Karena dakwahku sebenarnya bagian dari kasih sayang. Awak mendakwahi seseorang, sebenarnya awak menyayanginya, bukan membencinya. Ulang balik pada awak mendakwahi orang itu karena awak sayang kayaknya, bukan karena awak benci kayaknya. Awak mendakwahi orang karena sayang dengan karena benci, tidak ada. Kalau awak benci, awak kata-katanya ikut nak ngerti loh. Ayo nanti Allah nak utang. Itu karena benci. Tapi kalau orang berdakwah itu karena sayang, karena cinta, karena kasihan, maka dia akan berupaya bagaimana supaya orang yang dia dakwah itu dapat hidayah. Dan tidak ada orang yang dapat hidayah ceritanya itu dengan dimarah-marahi, diteriak-teriak, tidak ada.
boleh pun orang yang menerima Islam untuk masuk Islam, tetap diperintahkan berdakwahlah kepada dia dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia menjadi ingat dengan kesalahannya, aw yakhsha, dan dia menjadi takut dengan dosa-dosanya. Artinya itu lembut cara Nabi Musa, Nabi Harun. Dia akan berhidayah dengan aku belajar dari prediksi. Hidayah itu hanya ada di tangan Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa memberi hidayah. Yang menjadi kewajiban kita itu adalah berupaya. Itu kewajiban Allah. Dan kalau kita sudah menyampaikan dengan benar, apa yang kita sampaikan benar, caranya benar, selesai kewajiban Allah. Tidak ada orang dituntut untuk bisa menjadi nyoto beriman. Tidak ada kewajiban Allah sampai di situ. Kewajiban kita adalah berusaha. Kewajiban kita adalah berikhtiar. Adapun hasil sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Karena itu Nabi Musa tidak disebut gagal. Nabi Musa bisa tidak memberikan hidayah kepada Firaun? Tidak bisa. Tapi Nabi Musa tidak dikatakan gagal. Nabi Musa tetap sukses. Nabi Ibrahim bisa tidak memberikan hidayah kepada ayahnya? Tidak. Tapi Nabi Ibrahim sudah berdakwah dan sungguh-sungguh kepada ayahnya. Sudah, berarti Nabi Ibrahim sukses. Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya, kepada anaknya. Bayangkan dalam rumahnya, anggota keluarganya oleh Nenci orang rumah, Nenci anak. Tapi Nabi Nuh sudah bersungguh-sungguh siang malam, laila wa nahar, siang malam. Kemudian juga berbagai macam metode, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, berbagai macam. Akhirnya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut termasuk putra Nabi Nuh tetap tidak mendapatkan hidayah. Nabi Nuh tidak disebut gagal. Karena yang dinilai oleh Allah itu, yang dinilai oleh Allah itu proses. Yang dinilai itu adalah usaha, bukan hasil. Cuma awak perlu menanggung ketika keluarga awak kecil ada tidak biasa begini. Bagi kecewa, yang bukan usaha, cuma usaha ini menempuh. Ia dapat Nabi itu awak usaha, lain setiap saat awak kecil. Lewat dia contoh tauladan yang baik. Jangan-jangan awak mengincin sebenarnya. Jangan-jangan awak mengincin dan rutin. Karena dulu awak itu kadang-kadang yang mudah lupa itu. Mau 3 kali mengincin mah. Jadi awak batik sampai 3 kali. Kalau 3 kali mengincin tak ada loh. Buat dia langsung. Lalu kadang-kadang mudah itu. Pokoknya batik itu 3 kali. Kalau 3 kali ada yang lain, awak kata itu ada. Tak ada batik 3 kali. Batik 3 kali itu awak sebenarnya langsung. Kalau 3 kali lah Nabi Muhammad SAW berdakwah dulu 3 kali adalah situ. Dan sampai selama wakil. Hampir awak masih menyebab batu. Tidak awak itu tidak ada 3 kali itu. Sampaikan. Ya. Ulama besar memiliki cekal besar. Kalau anggota keluarga harus tersikat. Pada surah ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa orang beriman pelihara dirimu dan keluarga kalian. Nah, ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Firaun dengan lemah lembut,
Apa jawaban dari dua orang Nabi ini? Itu cari ayat sampai dulu. Dari Quran kalau sebutnya ayat sampai dulu. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw ayyatna. Keduanya berkata, wahai Tuhan kami, sungguh kami khawatir Dia akan menyiksa kami atau bertambah melampaui batas. Akui orang Nabi kok. Akui. Dia sifat akui kok. Itu sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Tidak satunya akui camnya itu dua. Nyonya takui, nenda boleh buat takui dapat ketentuan. Boleh kita malam hari sudah takui. Lewat di muka kuburan, takui. Ibu yang ikut camnya lalu di muka kuburan itu apa? Apa dia ikut camnya? Dia ikut camnya apa? Nah, ibu camnya lalu di muka kuburan itu apa? Itu apa takui? Itu yang dia. Itu takut yang tidak dibenarkan. Tapi itu kemana ini sudah. Itu takut yang tidak dibenarkan, takut yang tidak beralasan. Tapi kalau takut yang jadi alasannya seperti ini, Nabi Musa, Nabi Harun ketika disuruh berdakwah kepada Fir'aun, takut. Kenapa? Karena Fir'aun kurang kejam. Ditambah pula Fir'aun kok, kalau melakukan sesuatu kalau ini wajib, api mau dibuat. Jadi kalau takut seperti ini, ya wajar Fir'aun kurang emosi. Pengamuk kan ya. Jadi ada takut yang dibenarkan, contoh takut ketinggian, itu benar tuh. Ya Allah di lantai di bawah cuma ke bawah, camnya takut, itu boleh. Atau takut nampak binatang buas, takut kita, itu boleh, tidak ada masalah. Jadi jangan pula kalau takut jadi binatang buas, berarti tidak dua kita, tak ada hubungan dengan dua kita. Atau ada orang gilo mobilnya. Ada orang gilo di tangannya harus senjata tajam. Itu tak timbang. Itu aja tuh. Kalau aku bahayu yang hampir pasti main dewa, capek lari, itu tak masuk. Tak hubungan tak dua kita aku kalau Allah sebenarnya ada ke situ baik. Jadi tidak semuanya takut itu tidak boleh, termasuk takut yang dialami oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Sampai keduanya mengatakan, wahai Rabb kami khawatir Dia akan menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas, semakin menjadi-jadi. Maka apa kata Allah? Ditanamkan oleh Allah. Bagaimana Allah menenangkan kedua nabinya? Qala la takhafa. Jangan kalian takut. Jangan kalian cemas. Jangan kalian takut. Jangan cemas. Jadi Allah tenangkan kedua nabinya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian takut. Jangan kalian khawatir, aku bersama dengan kalian berdua. Aku mendengar dan melihat. Aku garansi Allah kepada dua orang Nabi itu. Jangan sampai kalian. Jangan takut.
Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama dengan kalian. Aku bersama dengan kalian berdua. Apa makna Allah bersama dengan kedua orang Nabi itu? Ambo bikin kalian coba. Awak akan mengalami sebuah kesulitan. Awak akan berurusan. Misalnya ambo di kampus, ambo akan berurusan. Pokoknya banyak kesulitan di kampus. Itulah ini dan itulah dekat selesai. Birokrasi bumi doa. Dua kecil petinggi kampus itu, orang yang mau acik di kampus itu, ada kecilnya, tanah selesai dia begitu. Akhirnya apa perasaan? Memang ngecek itu orang yang punya wewenang, ini paling tinggi di kampus, ini menakut di kampus dia. Ada tanah selesai begitu. Kira-kira apa perasaan kira-kira? Neng panik tadi itu, neng gelisah tadi itu ada dia. Pasti plong. Tapi kalau yang mengecek itu klinik servis baru kira. Aku sedang kesulitan di kampus gua ngeceknya. Lah anak selesai yang mau kerja. Apa kira-kira? Lihat anak tak boleh itu. Tidak anak tak boleh itu. Nah, coba bayangkan ini perkataan siapa? Ini perkataan Allah. Jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua. Dan anak saja. Tenang aja. Tenang saja. Kebersamaan dalam ayat ini adalah kebersamaan khusus. Kebersamaan Allah dengan makhluk itu ada kebersamaan umum. Mau jawab Allah bahwa satu orang dengan Allah itu selalu bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Itu namanya kebersamaan umum. Artinya mana saja wah dicari Allah, mana saja wah tahu Allah. Tapi ada namanya kebersamaan khusus. Apa makna kebersamaan khusus? Diperhatikan secara khusus oleh Allah. Kalau bahasa lainnya prioritas. Bukannya kayak ibu bapak. Di bank itu, awak akan membahas hukum bank. Di bank itu ada nasabah biasa, ada nasabah prioritas. Dah tahu? Kalau nasabah prioritas itu siapa? Nasabah prioritas itu siapa? Banyak PT-nya M di situ. Sehingga kalau kau mengambil PT-nya itu, kau sempat PT-nya mengambil dari bangsa, agak tanda yang jumpa itu. Itu nasabahnya prioritas. Itu pintu masuknya lain itu baru. Pintu masuknya lain, tampilnya dilayani pun lain. Adapun kalau nasabah menyewa kok, pintu rekening itu ibunya. Itu nasabah juga, tapi nasabah kok biasa. Itu nasabahnya nasabah biasa. Ya kalau mau berurusannya seperti yang lain juga mengantri. Begitulah kira-kira perumpamaannya. Sekalipun sama-sama nasabah. Jadi ada kebersamaan dengan Allah itu kebersamaan umum. Kebersamaan umum semua makhluk tanpa terkecuali. Kalau kebersamaan khusus, siapa? Itu orang-orang pilihan. Para nabi, para rasul,
takwa, para wali, mereka mendapatkan kebersamaan khusus. Kenapa mereka dibersamai oleh Allah secara khusus? Karena mereka selalu memprioritaskan Allah. Kenapa mereka diprioritaskan oleh Allah? Karena mereka memprioritaskan Allah. Kenapa mereka didahulukan Allah? Karena mereka juga mendahulukan Allah. Jadi mau dia aku awak ke Allah, mau dia dulu Allah ke Allah. Awak kalau mendahulukan Allah, didahulukan dulu pada Allah. Pokoknya cari Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kalau dipikir-pikir permintaannya kan tidak masuk utama. Beliau ingin dari Allah anak, jadi keturunan. Sementara kepalanya lapan dek, ubat, istrinya madul. Secara ilmu bahagia. Secara ilmu mungkin ada anak. Tidak ada anak dulu. Kalau sempat ada apa-apa umurnya 75, bininya mandul, konsultasi ke dokter kandungan, bahas supaya ada anak. Anak-anak dokter kandungan. Keke apa lagi yosan itu. Artinya secara ilmu tak ada anak lain dong. Tapi ternyata dia apa sebab? Kalau Nabi Zakaria itu hamba prioritas. Kamu tanya, aku contohkan. Bapak Ibu kalau aku undang-undang yang kenal-kenal anggur, kenal-kenal anggur, tidak kenal itu lah. Kenal piti kawat, kenal piti sita. Bagus itu. Ragu ya. Aku banyak piti wah. Alun tahu desa. Tapi kalau aku yang namanya orang yang banyak tersulit kalau dulu. Tapi itu tersulit. Kawan awak. Kuncuari. Tapi suatu ketika mengalami kesulitan, masalah di cerita, awak akan lebih batal gitu. Pasti bosan. Dia hari tidak ada dia buat, tak cukup dicukupian. Apa sebab? Sebab ini ada nilai khusus di hati Allah. Begitu pula Nabi Zakaria, begitu pula Nabi Musa dan Nabi Harun. Makanya Allah mengatakan, Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua. Apakah Allah hanya bersama dengan Nabi Musa dan Harun saja? Tidak, dengan semua yang Allah bersama. Tapi kenapa disebutkan ini? Ini kebersamaan secara khusus. Asma wa Allah. Aku mendengar dan aku melihat. Adik-adik kecil yang Allah tanam, aku tanam Nabi Musa. Maka Allah katakan lagi, maka pergilah kamu berdua kepadanya. Katakan, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhan. Kami utusan Allah. Lepaskan Bani Israil bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Marah saya Bani Israil berfirman, sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami. Jadi kami mengecek Rasul Tuhan. Tidak pandai-pandai kami sedoakan buktinya. Kalau ibarat awak mengecek ikut tu awak, aku buktinya. Kamu kalau mengecek ikut tolong aku buktinya. Apakah kamu sedang duduk ya tu mengecek ikut tolong bisa begitu. Tangguh tuh sulit-sulit. Ikut tanganmu, aku bukti. Ada sertifikat. Maka begitu pula Nabi Musa
mengatakan, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami. Buktinya, bukti kerasulan apa? Mukjizat. Bukti kerasulan itu adalah mukjizat. Maka apa ucapan yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun? Wassalamu ala man ittaba'a huda. Keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau mengikuti petunjuk dapat selamat, kalau tidak mengikuti petunjuk dapat selamat. Jadi kalau kita akan mengucapkan salam kepada orang kafir, inilah salam. Wassalamu ala man ittaba'a huda. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam kepada orang Islam. Jadi kalau akan mengucapkan salam itu orang kafir, ucapan assalamu ala man ittaba'a huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kalau mengikuti petunjuk selamat, kalau tidak mengikuti petunjuk tidak selamat. Dan tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau mereka mengucapkan salam kepada mereka dengan salam kita, misalnya orang kafir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, maka jawab oleh kita Waalaikum. Waalaikum. Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikum. Tok saja, tak ada apa. Itu langsung diajarkan oleh Nabi seperti itu. Jika salam kepada orang kafir, assalamu ala man ittaba'a huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun sampai ayat yang ke-47. Ada nanti akan ada dialog. Ada dialog nanti bagaimana dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun dengan Fir'aun berdialog sampai akhirnya nanti didatangkan tukang-tukang sihir. Di Fir'aun nanti dia akan membantah. Memang begitu tak lihat dalam dakwah. Tak ada orang ketika kecil, saya mungkin saya selalu ada. Mampu sesuatu, dia melawan terus kali, dia melawan, membantah, itu akan ada kali. Itulah yang namanya kita belajar sejarah, belajar kisah umat dahulu, karena kisah itu sebenarnya dia berulang bukan? Tidak ada sesuatu yang terjadi gini kok, yang batu-batu baru tidak ada kok. Ini mengulang-ulang cerita apa saja. Karena itu orang kalau membaca kisah, membaca sejarahnya akan kuat hatinya. Oh, Nabi didustakan dulu, Nabi ditolak, orang mengalami hidup gini, berarti sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu cukupkan untuk orang ini. Lalu pertanyaan apa? Baik, cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.